Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuarioka dengan NIM 211011021 dan rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Murtiase dengan NIM 21110111026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Buddha Darsana, yaitu di bagian Nastika Darsana. Nastika artinya orang yang tak percaya. Konsep tersebut dipakai untuk mengklasifikasikan filsafat-filsafat oleh para cendekiawan modern dan beberapa teks Hindu-Buddha. Sistem filsafat Hindu yang tergolong pada klasifikasi Nastika ialah sistem atau aliran yang tidak mengakui kesucian Weda. Kelompok ini terdiri dari filsafat Buddha. Sistem filsafat Buddha Darsana. Pelopor filsafat Buddha adalah Siddhartha dari keluarga Gautama, sehingga biasa juga disebut Siddhartha Gautama. Adalah putra dari Raja Sudadana dari kerajaan Kapilawastu. Ibunya bernama Maya. Pada usia 29 tahun tatkala anak pertama lahir, Siddhartha meninggalkan istananya untuk masuk hutan menjadi pertapa. Siddhartha pada usia 35 tahun memperoleh kesadaran agung. Ia mencapai tingkat Buddha, seseorang yang telah mendapat penerangan sejati. Filsafat Buddha mengacu kepada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semasa hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran Buddha pasca kematian beliau. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalam jalan pembebasan dari dukkha tersebut untuk mencapai nibbana. Seiring perjalanan waktu, kajian filsafat Buddha kemudian mencakup kajian filsafat pada umumnya seperti etika, epistemologi, fenomenologi, logika, ontologi, serta logika. 4 kebenaran mulia. Yang pertama, dukkha, kebenaran tentang penderitaan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan bahwa dukkha meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian. Yang kedua, samudaya, kebenaran tentang asal mula penderitaan. Samudaya secara harafiah berarti sebab. Setiap penderitaan di dunia ini, menurut ajaran Buddha, memiliki sebab. Contohnya, penyebab manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk hidup. Yang ketiga, nirodha, kebenaran tentang terhentinya penderitaan. Kebenaran mulia yang ketiga berkaitan dengan teori tentang terhentinya dukkha. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau dukkha ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut. Yang keempat, magga, kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan. Kebenaran mulia yang terakhir berkaitan dengan jalan atau praktik penghentian dukkha. Di antaranya, jalan berunsur 8 yakni samaditi, pengertian yang benar, sama sankappa, berpikir yang benar, sama waca, berkata yang benar, sama kama, berbuat yang benar, sama jiwa, mata pencaharian yang benar, sama wayama, dan upaya yang benar, sama sati, berperhatian yang benar, sama samdi, memusatkan pikiran yang benar. Kama atau karma dalam bahasa Sanskerta secara harfiah berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini merujuk ke fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau tidak patut, kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai
penanggungnya punarbawa, kelahiran kembali, atau merupakan suatu proses menjadi, ada, atau eksis atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang, atau setelah ia meninggal atau mati. Proses ini dari kamu perbuatannya suatu individu pada kehidupan lampau terjadi kelahiran kembali pada suatu makhluk, mengidentifikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki keterikatan duniawi. Pandangan Buddha terhadap manusia. Manusia adalah gabungan nama batin dari rupa lahir. Nama dan rupa terdiri atas 5 kelompok, yaitu kegemaran pancakanda, yaitu diantaranya 1. Rupa kanda, yang artinya kegemaran akan bentuk. Yang kedua, wedanda kanda, artinya kegemaran akan perasaan. Yang ketiga, sana kanda, artinya kegemaran akan pencerapan. Yang keempat, sangkara kanda, artinya kegemaran akan bentuk-bentuk pikiran. Dan yang kelima, winana kanda, artinya kegemaran akan kesadaran. Gabungan dari 5 kelompok kegemaran atau pancakanda selalu berubah-ubah, tidak kekal dan tidak bisa sama keadaannya, walaupun untuk sekejap saja. Oleh karena itu, manusia adalah tidak kekal karena Allah sendiri adalah tidak kekal atau anatta. Dalam filsafat Buddha tidak dibahas tentang Tuhan. Jadi filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan eksistensis, pengetahuan, akal, budi, materi, serta moralitas manusia. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada duka yang menjadi awal permasalahan dan eksistensis kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalamnya jalan pembebasan dari duka. Duka tersebut untuk mencapai nibbana. Seiring berjalannya waktu, kajian filsafat Buddha kemudian mencakup kajian filsafat pada umumnya seperti etika, epistemologi, fenomenologi, logika, ontologi, serta logika. Ajaran Buddha dalam perkembangannya memiliki cangkupan yang sangat luas. Dalam tinjauannya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat direduksi menjadi beberapa fondasi dasar, yakni 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah, kama, dan kelahiran berulang atau punarbawa. Baik, sekianlah pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan atau pemaparan materi kami kurang jelas, kurang lebihnya kami minta maaf, dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.